mana para pendeta-pendeta yang mengaku mendapatkan kuasa melakukan mujizat? Di mana pendeta-pendeta yang mengklaim bahwa dia mendapat mandat dari Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan? Di mana pendeta-pendeta itu yang mengklaim mereka menggenapi Markus pasal 16 yang mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya? Mereka akan minum racun dan tidak mati, mereka akan memegang ular, mereka akan mengusir setan dan melakukan mujizat yang dahsyat. Di mana mereka? Mengapa malah sebagian saya lihat nama-nama pendeta yang terkenal itu membubarkan kebaktian mereka, ya, mereka diam membisu. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya di dalam Tuhan sama-sama dengan saya berkata, Amin. Beri kemuliaan Yesus. Saudara, puji Tuhan. Di tempat lain orang sudah tidak beribadah lagi hari Minggu, tepatnya pada hari ini. Tapi karena kasih Tuhan, saudara dan saya masih dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan sehat. Amin. Imani kita tetap dalam keadaan sehat. Saudaraku, topik firman Tuhan hari ini saya ambil dengan judul Tuhan Keselamatanku. Coba kita buka firman Tuhan 2 Samuel 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Nah, saudaraku, Daud mengatakan pada ayat yang kedua tadi, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Di sini ada gambar seperti perisai perang, saudara. Saat ini dunia ada hal yang baru, saya rasa semua sudah mengerti. Saya bergumul sama Tuhan ketika kemarin juga doa puasa bersama-sama dengan saudara-saudara kita semua. Ada apa ini Tuhan? Ini masih misterius. Orang boleh bilang, saudaraku, Mazmur 91, Tuhan akan lewatkan kita dari sampar. Oke, bagus. Yes, itu iman kita. Makanya kita butuh iman yang kuat saat ini. Ada banyak penafsiran di luar sana tentang yang terjadi ini, saudara. Hampir di setiap topik ini yang dibicarakan. Tetapi anak-anak Tuhan jangan pernah lemah. Amin. Tetapi anak-anak Tuhan jangan pernah takut. Kondisi perang, orang semua memang mengamankan dirinya masing-masing. Itu perang. Kalau kita lihat lockdown yang di beberapa kota, semua sembunyi. Semua di rumah. Dan memang karena puji Tuhan, pertanyaannya ada beberapa penafsiran hamba-hamba Tuhan, dua versi. Versi pertama, kita jangan takut, hadapi. Saudara kita juga, agama tetangga juga dua versi. Siapa lebih kuat? Virus atau Tuhan kita? Itu menantang benar, saudara. Saudara tahu api? Api lebih kuat mana dari Tuhan kita? Pasti jawabannya Tuhan kita. Bom nuklir lebih kuat mana dari Tuhan kita? Pasti tetap jawabannya Tuhan kita lebih hebat. Tapi ketika kita mendekati api atau meletakkan tangan kita di api, kita sabar dengan mencobai Tuhan. Karena Tuhan kasih kita akal, saudara. Nah, saudaraku, ketika sesuatu itu Tuhan kasih sama kita pemahaman,
Dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Saat seperti ini, saudaraku, kita harus percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel tadi dikatakan 2 dan 3, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Artinya kalau berperang, saudaraku, ada batu yang menghalangi serangan musuh. Ketika batu itu ada, maka serangan musuh tidak bisa membobol benteng kita. Saudaraku, saudara sudah baca tadi pengumuman minggu depan kita tidak ibadah. Iya. Hari ini aja udah banyak nggak ibadah, saudara. Apakah kita takut? Tidak. Tapi kita harus berhikmat, saudara. Dikatakan Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebab iman tanpa perbuatan mati, saudara. Jadi iman kita disertai dengan perbuatan. Orang, saudaraku, kalau mau makan, Alkitab mengatakan bekerja. Saat ini memang, saudara, COVID-19 ini penularannya lewat sentuhan. Herannya, virus ini bisa bertahan 9 jam. Bisa hidup. Makanya memang, saudaraku, ini betul-betul kita gumuli di rumah. Walaupun kita nggak ibadah, ini harus kita gumuli. Pertanyaannya, apakah ini datang dari Tuhan atau buatan manusia? Sampai sekarang masih misterius ini. Buatan manusia atau dari Tuhan. Tapi yang jelas seizin Tuhan, iya. Sama seperti ketika pencuri masuk ke rumah pendeta. Kita lagi ibadah, melayani Tuhan. Pencuri masuk ke rumah hamba Tuhan. Itu seizin Tuhan apa tidak? Iya, seizin Tuhan. Bagian kita safety rumah, kunci rumah memang harus ada bagian kita juga. Ada bagian iman, ada bagian Tuhan, ada bagian saya dan saudara. Tapi saya percaya kita di tempat ini memahami akan situasi ini. Dan ada banyak pendeta saling mempersalahkan. Tafsirannya macam-macam, saudara. Jadi ini harus benar-benar kita pahami. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ada saatnya iman harus bertindak. Iman harus dikerjakan. Ada saatnya iman harus ditinggalkan, saudara. Ada orang yang menafsir, katanya kalau sakit nggak boleh ke rumah sakit. Tuhan aja cukup. Tuhan cukup. Ada penafsiran seperti itu. Dokter yang buat pintar itu siapa? Tuhan. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Untuk apa? Untuk manusia. Jadi saudaraku, tetap kita beriman. Dan artinya, ketika kita berusaha atau bekerja atau bertindak, menjaga kebersihan, menjaga pola hidup sehat, tidak bertentangan dengan iman. Karena memang iman bekerja dengan perbuatan. Iman dikerjakan perbuatan. Saat ini saudara memang ada beberapa hamba Tuhan, para YouTuber, saya pun sedang suka namanya apologetik. Saya sering di online berdebat dengan firman. Maksudnya bukan mendebat firman, mendebat baik antar agama juga saya sering. Jadi saya lihat juga debat-debat itu. Dan saat ini sekarang orang perang lewat YouTuber. Tapi kita nggak mau sampai seperti itu. Nah saudaraku, apologetika
adalah salah satu ilmu teologi ya, membela iman kita. Orang memperolok agama kita, orang mengejek agama kita. Tuhan lu disalib dan mati. Kita harus bisa bela. Jangan tinggal diam. Baru-baru ini ada orang bilang COVID-19 ini banyak tafsir, saudara. Pakai jin, ada kesurupan. Katanya ini pekerjaan jin. Jin ini berbicara. Kami pergi ke laboratorium menyebarkan ini. Banyak penafsiran di luar sana. Supaya kita anak-anak Tuhan tidak mudah digoyahkan penafsiran-penafsiran yang salah, saudara. Jadi usaha itu atau pekerjaan yang kita lakukan sepanjang tidak dosa, itu adalah bagian dari iman. Amin. Amin. Bagian dari iman. Setiap yang kita lakukan itu bagian dari iman sepanjang tidak berhubungan dengan bersentuhan dengan dosa. Tapi ketika perbuatan kita, tindakan kita tidak sesuai firman Tuhan, maka itu namanya dosa. Nah, sampai di sini saya harap mengerti, saudara. Coba dibuka 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bekerja, maka bisa makan. Itu Alkitabiah. Iman tanpa perbuatan mati. Kita sekarang sedang melakukan suatu peperangan. Sedang mencoba, ini sebenarnya masih sedang usaha. Kita berdoa kepada Tuhan, anak-anak kita sekarang libur di rumah, tidak sekolah. Tujuan pemerintah supaya selama 2 minggu ini, jikalau ada orang yang sudah terinfeksi minggu yang lalu, minggu depan dia akan masuk rumah sakit. Kita akan lihat di akhir minggu ini, jikalau rumah sakit membludak, maka Indonesia bisa saja lockdown. Tapi kita tidak perlu khawatir. Amin. Nah, saudaraku, Daud ketika berperang melawan orang Filistin, dia tidak berperang konyol. Dia tanya Tuhan, Tuhan, apa perlu aku maju menyerang mereka? Tuhan bilang, jangan. Jangan dulu maju. Tunggu. 2 Samuel 5, 23, 24, tolong bantu baca. Dua Samuel 5 ayat 23 sampai 24. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan dia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah apa yang telah kau lakukan, sehingga engkau dapat menyerang mereka dan memusnahkan pohon-pohon tetap. Dan bila engkau mendengar bunyi belakang puncak pohon-pohon kekau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah antara orang Filistin. Jangan maju. Buatlah gerakan lingkaran. Mundur ke belakang. Ada strategi. Sekarang pemerintah sedang membuat strategi. Gereja sebagai lembaga yang dipercayakan Tuhan di Indonesia, kita harus tunduk
atau mematuhi peraturan pemerintah? Kita nggak tahu ini kenapa, saudara. Dari mana sumbernya kita nggak tahu. Tapi jangan gara-gara ini kita terhalang beribadah sama Tuhan. Apakah beribadah sama Tuhan tidak bisa kita lakukan di rumah? Bisa. Sementara itu kita beribadah berdoa. Anak-anak saya, saudara, kalian kan belajar online, iya. Tapi kalian harus ada waktu untuk berdoa, tidak boleh keluar. Sehingga mereka saya kunci di kamar, masuk kamar semua berdoa. Lucunya anak saya yang paling kecil, saudara. Anak saya yang paling kecil bilang sama abangnya, "Bang, enak hari ini ya." "Kenapa enak?" kata abangnya. "Kita bersyukur sama corona." "Bersyukur, Dek. Karena corona kita libur 2 minggu." Saya pun diam-diam saya tersenyum. Memang jarang-jarang lah Indonesia libur 2 minggu ya. Mereka bersyukur sama corona libur 2 minggu. Tapi sayangnya mereka libur gak boleh kemana-mana, saudara. Saya suruh berdoa. Justru ibadah semakin ditingkatkan. Kita juga, karena gak boleh kemana-mana, memang betul-betul ini cara Tuhan juga untuk kembali kita ke tanah-Kanaannya Tuhan. Bangsa Israel ketika di Mesir, mereka ditekan, dipukul. Penderitaan perbudakan, mereka kurang beribadah. Mereka memang enak secara daging. Karena Mesir menyediakan makanan yang berlimpah-limpah. Di Mesir itu enak. Tapi mereka sebagai budak dipukul, dihajar kalau nggak kerja. Setelah kerja, mereka memang refreshing, enak-enakan. Tuhan bilang, saatnya kau hari ini harus keluar dari Mesir. Kau terlalu enak. Saat seperti ini, kita mencari wajah Tuhan. Amin. Amin. Beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Sepertinya Tuhan menginginkan kita pagi sampai malam berdoa saja. Gak makan, sekali aja makan malam hari atau siang. Kita selama ini sibuk cari duit. Ya. Uang aja uang. Manusia terlalu ambisius. Dengan situasi ini memang preman pun nggak berani keluar. Tadinya begitu kayak gini, sembunyi. Apa itu? Artis-artis Hollywood yang kaya-kaya, uangnya banyak. Begitu kena virus. Baru-baru ini saudara, Presiden Amerika Donald Trump sebelum memulai telekonferensi diajak berdoa dulu sama wartawan. Live disiarkan. Doa. Manusia sedang galau mencari penciptanya. Tapi kita yang sudah biasa memuji Tuhan, hal ini jangan menjadi ketakutan bagi kita. Amin. Amin. Tapi tetap kita bekerja dan berusaha untuk yang terbaik. Apa usaha kita? Menjaga kebersihan seperti apa yang ditentukan pemerintah, saudara. Kita harus lakukan baik. Bahkan gereja-gereja juga, bahkan ibadah agama lain juga melakukannya. Amsal 2 ayat 6, tolong bantu baca. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kebaikan. Tuhanlah sumber hikmat dan sumber pengetahuan, kepandaian, saudara. Ketika Yesus dicobai barang gurun, Yesus engkau kan anak Allah, melompatlah, maka malaikat ada tertulis, malaikat akan menopang kakimu. Dan Yesus katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena kita manusianya ada kodratnya. Yesus telah merendahkan diri mengambil kodrat manusia. Maka Yesus
adalah Tuhan yang adil. Dia tidak membuat kekuatan kealahannya, tapi dia tetap tunduk kepada kodratnya sebagai manusia. Makanya Yesus 100% Allah, 100% manusia. Sebagai manusia dia berperan memang betul-betul sebagai manusia. Sehingga kita tidak berkata, ya iyalah Yesus bisa hidup tidak berdosa karena dia kan gak manusia 100%. Maka bisa, siapa bilang? Yesus mengatakan dia adalah anak manusia. Dan terbukti Yesus lapar, haus ketika berpuasa 40 hari di padang gurun, sama seperti manusia, saudara. Makanya dia layak, dialah manusia yang paling suci, yang layak saudaraku menebus dosa saya dan saudara. Nabi tidak ada yang sesuci dia, tidak ada yang bisa. Karena manusia sudah berdosa, justru manusia harus ditolong. Tapi Yesus sebagai anak domba Allah, anak manusia yang suci benar-benar, takluk kepada firman, menolak dosa, hidup benar. Dialah persembahan sebagai anak domba Allah yang bisa menghapus dosa saya dan saudara. Nah, saudaraku, itu tentang hikmat. Jadi hikmat itu petunjuk, saudara, dari Tuhan. Jadi sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, judulnya adalah Tuhan Keselamatanku. Topik kita hari ini, gambar yang tadi, saudara. Saya sengaja ambil gambar ini. Artinya, kecemasan, ketakutan yang kita alami jangan membuat kita takut atau lemah. Coba kembali ke topik yang saya buka tadi, 2 Samuel 22. Ayat 5 dan 6, tolong bantu baca. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir dan anak telah menimpa aku. Kali-kali pilihan orang mati telah memberikan perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Ini berbicara ketakutan. Ini berbicara horor. Ini horor beneran. Setan berusaha membuat manusia takut. Daud jujur dia takut, saudara. Seorang nabi juga takut. Dia gak bohong, dia takut. Tapi apa yang dilakukan Daud? Ketika dia takut, pada ayat ke-7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bawah, dari aku minta tolong masuk ke telinganya. ketika terjadi kesesakan, Daud berseru. Nanti kita ada sesi berdoa, saudaraku. Berserulah. Kita doakanlah Indonesia, kita doakanlah kota Medan. Tapi jangan takut. Ketika orang dalam pesawat, ketika pesawat itu goyang, atau ada pemberitahuan sangat warning yang berbahaya, orang pada takut. Manggil dewa Tuhannya masing-masing. Tapi ketika kita dalam keadaan seperti itu, dalam kesesakan kita lemah, Amsal 24 ayat 10, itu berbahaya. Jangan lemah dalam kondisi seperti itu. Amsal 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan ini, kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati pada masa-masa kritis seperti ini, atau cemas, malah lemah, imun kita turun.
imun, kekuatan, power. Sama seperti handphone saudaraku lobet. Ketika engkau lemah pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Engkau hilang kekuatan, imunmu turun. Saudara harus pertahankan imun dengan hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Mampu memberikan imun. Ada enggak ada, tetap sukacita. Amin. Saya lihat di sini wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Orang baru bisa senyum kalau uangnya banyak. Kalau saya dan saudara, kapanpun bisa tetap senyum. Amin. Itu penting. Maka sistem imun tubuh kita akan semakin kuat. Orang yang sakit, saya ulang sekali lagi, ketika dia sakit, opung, maka itu nggak lama lagi. Ada family sakit begitu, yang dipanggil bukan nama Yesus, opungnya, bapak tuanya. Tapi ketika kita dalam situasi kesesakan, justru kita harus kuat dalam Tuhan. Tuhan keselamatan kita. Coba dibuka bagaimana saudaraku ketika bangsa Israel di Mesir. Coba dibuka Keluaran 12 ayat 23. Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk melunahinya. Apabila ia melihat darah pada atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk melunahi. Tuhan tidak biarkan pemusnah masuk ke dalam rumah itu. Coba gambar 3. Pemusnah itu tulah di Mesir. Tulah kematian anak sulung. Tapi Tuhan mengatakan, tidak akan membiarkan pemusnah itu masuk ke rumah saya dan saudara. Amin. Tapi kuncinya ada darah Yesus. Jangan saudara ambil nanti darah domba taruh di pintu ya. Ya gambarnya kurang jelas, itu ada orang buat darah di pintu. Pemusnah itu lewat. Orang semua sembunyi di dalam rumah. Tapi karena ada darah Yesus, rumah itu selamat. Kuncinya ada pada darah Yesus. Tuhan keselamatan kita. Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Lewat darahnya saudara. Bagaimana maksudnya darah ini? Kita perkatakan kepada keluarga kita, kepada diri kita, bahwasanya darah Yesus berkuasa membungkus keluarga kita, membungkus saya dan saudara, melindungi saya dan saudara dari kutuk-kutuk dosa, dari tulah penyakit sampar sekalipun saudara. Sehingga kita tidak perlu takut. Jadi iman, hikmat, perbuatan atau bekerja, usaha tidak bertentangan, saudara. Sampai di sini tidak bertentangan. Justru berjalan selaras. Coba dibuka Roma 5 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari apa saudara? Makanya saya katakan di awal, situasi ini diizinkan Tuhan. Karena diizinkan Tuhan makanya terjadi ini. Bisa nggak dibatalkan Tuhan itu dulu ketika di salah satu orang yang menyebar ini atau sumbernya? Bisa.
Tuhan yang melakukannya, nggak perlu kita saudaraku jaga jarak. Tuhan yang ngerjakan. Bisa apa tidak? Sangat bisa Tuhan lakukan. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Tuhan akan menunjukkan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada darah Yesus Kristus, supaya kita lebih cinta kepada Tuhan, supaya kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini kurang kita rasakan kebaikan Tuhan. Setelah peristiwa ini, saya nggak tahu saudara sampai kapan. Saya percaya di akhirnya nanti kita akan melihat kebesaran Tuhan. Amin. Tuhan punya maksud di balik semua ini. Amin. Saya dan saudara akan lebih bersyukur karena kejadian ini. Tuhan menyelamatkan saya dan saudara dari murkanya. Luar biasa saudara. Perlu nggak kita tahu keadaan ini? Perlu nggak kita sadari? Kita harus sadari sebagai gereja. Kita harus jelaskan. Banyak perdebatan. Tapi di balik semua ini, kita jangan sampai kehilangan maksud dan rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Bahwasannya kita akan dilepaskan dari murka Allah. Jadi kuncinya ketika terjadi seperti ini, kita pergunakan waktu ini untuk Tuhan. Berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saya undang para WL maju ke depan dan singer